Bismillahi, dengan menyebut Allah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, yang Rahman, yang memberikan nikmat yang kecil kepada muslimin dan kafirin di dunia. Ar-Rahim, yang memberikan nikmat yang sangat besar kepada orang yang beriman saja. Sudah dijelaskan dulu perbedaan antara Rahman dan Rahim. Kalau Rahman itu nikmat yang murah. Kenapa murah? Semua orang dikasih. Maka kalau dikasih dunia, biasa aja. Orang kafir, kalau dunia, kalau kekayaan tanda kemuliaan, berarti orang kafir mulia. Maka ada yang nikmat yang besar. Apa? Ar-Rahim. Ini apa? Ini apa? Rahim. Kita diberikan nikmat ngaji, nggak semua orang ngaji kok. Kita diberikan nikmat menghafal Quran, nggak semua orang menghafal Quran. Rahim. Dan insya Allah kalau baik, kalau tulus, kalau ikhlas, ini ke akhirat, ke bawah. Antum luar biasa. Di saat anak-anak muda lagi berpoya-poya, di saat anak-anak muda yang lain lagi nyari duit. Abi itu kemarin punya, ada santri ya, saudara Abi sebetulnya. Saudara Abi dulu pernah di pondok, ada setahun ya, setahun atau 2 tahun, setahun atau 2 tahun lah. Bukan keponakan, sepupu. Sekarang tuh lagi nikmatin dunia, dapat duit 50 juta, 30 juta, 100 juta gitu kan. Saya ini duit apa gitu kan, saya telusuri gitu kan. Ya saya sebagai, ya saya saudaranya, saya juga pernah jadi gurunya gitu kan. Udah selayaknya saya mencari tahu ini duit apa gitu. Saya telusuri lagi, belum tuntas sih saya menelusurinya. Cuma saya tanya, kenapa? Dia bilang gini, udah nggak tenang gitu. Udah nggak tenang, uang banyak. Iya, bagi orang yang tadinya pernah kerja di sini nih, jadi tukang nemo gitu kan. Orang yang tadinya upahnya 100.000 sehari, tiba-tiba dapat duit puluhan juta. Surga bukan? Surga, luar biasa. Dia udah beli iPhone, beli iPad. Saya ngasih duit ke orang tuanya, udah beli emas banyak. Luar biasa. Baru 3 bulan loh. Cara cepat kaya, tuyul namanya. Nah itu kan. Kemudian, tapi kemarin dia curhat ke bapaknya curhat ke Abi. Ternyata banyak duitnya nggak bahagia kan. Itu ulangi. Ternyata banyak duit itu nggak bahagia. Ente pengen banyak duit karena belum ngerasain. Ternyata yang udah duitnya banyak, dia nggak bahagia. Kenapa nggak bahagia? Saya tanya. Waktu tertoler-toler, apa tertoler-toler? Terabai-abai. Waktu sholat kadang gimana. Kemudian dia juga ini nggak tahu ini rezeki apa gitu kan. Nih, orang pondok, hebatnya orang pondok apa tadi? Abis sampaikan tadi malam. Hebatnya orang pondok tahu jalan kembali. Ulangi. Hebatnya orang pondok tahu jalan tahu peta gitu. Oh iya salah, petanya balik lagi gitu. Saya kan, akhirnya kemarin saya tanya, saya nggak lanjut sudah mulai. Padahal sebentar lagi katanya dia akan dapat komisi ratusan juta. Tapi dia udah mulai galau, udah bawa baju semuanya ke rumahnya. Kenapa? Dana nikmat, pengen cair rezeki yang pas, apa namanya, yang membuat hati tenang. Berarti di sini kesimpulannya apa? Kebahagiaan yang sejati apa? Nih, ketenangan. Ente enggak tenang, kenapa? Pada orang nyari yang di sini. Ulangi. Ayo. Kenapa? Yang mondok pengen keluar, pengen apa, nggak pengen usaha, pengen kerja. Kenapa? Mungkin salah niat. Justru orang-orang di luar tuh, ya kalau dia makan, Abi bandingkan bukan belum sukses, tapi ukuran santri yang tadinya nembok, yang tadinya kerja ngambil duit 90.000 sehari, tiba-tiba dapat puluhan juta, itu kan kayak apa gitu kan. Dan ternyata teman-teman Abi yang gaji, keuangannya udah hebat, udah banyak, suka curhat, tetap aja riut.
Berarti apa? Mereka tuh pengen kayak kita sebetulnya. Kita pengen kayak mereka. Aduh, kalau kita pengen gini, ibadah tenang, akhlak baik, tidak maksiat, ahli ibadah, ahli saum, ahli tahajud, duit banyak. Nah, pengennya kita mah gitu kan. Tapi hidup ini tidak bisa memilih, tapi tidak bisa menentukan. Al-insan bit-tadbir, wallahu bit-takdir. Manusia itu punya keinginan, punya harapan, tapi Allah punya ketentuan. Gitu Kang Cahya. Ya, tenang aja. Mereka tuh pengen kayak gini gitu kan. Kaila luar biasa, hidayah dari Allah. Sejak kecil dipondokin ke pondok. Baru lahir udah masuk pondok kayak gitu. Nah, dipondokin pas lahir itu. Sampai sekarang itu di pondok terus, luar biasa. Dia mah nggak pernah tahu dunia luar. Maka pengen ke luar karena belum pernah di luar. Sekali-kali keluar tuh ke jalan, sekali-kali gitu kan. Luar biasa. Maka nikmat hidayah kita, nikmat rahim. Mudah-mudahan dengan ngaji, mudah-mudahan kalau Abi nih banyak doraka, banyak salah, banyak maksiat, mudah-mudahan dengan antum ngaji di depan, antum soleh, mudah-mudahan bisa mensyafaati Abi nanti di yaumil qiyamah. Bisa, ya Allah ya Rabb, saya bisa ke surga ini dulu saya pernah ngaji. Maka ini ada guru saya punya dosa, saya minta. Bisa kan seperti itu? Imam Syafi'i kan menyampaikan seperti itu. Aksiru, perbanyaklah aksiru minal asdiqa. Perbanyaklah punya teman-teman yang soleh. Karena teman-teman yang soleh, fa innahu syafi'an yaumal qiyamah. Bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Jadi persaudaraan kita di sini tuh luar biasa. Ini persaudaraan kita di sini persaudaraan dunia akhirat, bukan hanya persaudaraan. Enggak, kita ini ikatannya ikatan dunia akhirat. Luar biasa. Nanti saling menyelamatkan. Mumtaz ditolong oleh Cahya, Cahya ditolong oleh Irfan, Irfan ditolong oleh Faiz, Faiz ditolong, saling tolong. Mereka tuh nggak rela ada yang masuk neraka. Maka luar biasa pertemanan di sini. Masalah dunia insya Allah kalau memang takdirnya kaya kok pasti. Oh tuh kalau nggak usaha mah otak antum yang kayak gitu. Buktinya banyak orang yang nggak usaha nggak kaya. Nggak? Jadi gini, nih Rahman Rahim. Kita ambil contoh seseorang yang kemarin ngundang antum nih di acara pandai hufad 400 hufad gitu. Dia itu ngomong sama Abi, Kang, saya juga nggak nyangka di titik ini, Langi. Tuh, Langi. Saya juga nggak nyangka ngelola perusahaan sebanyak ini. Lagi-lagi apa itu? Dari Allah dikasih itu mah. Memang dia hebat, tapi yang membuat dia hebat siapa? Allah. Memang dia berbeda dengan anak-anak yang lain, tapi yang membuat dia berbeda siapa? Allah. Dia orang gendeng. Kenapa orang gendeng? Kuliah nggak selesai, pikirannya kemana gitu. Yang membuat dia punya ide-ide kayak gitu siapa? Allah kayaknya. Maka antum juga yang yakin aja kepada Allah, tapi antum wajib ikhtiar. Tugas kita apa? Ikhtiar aja. Dalam ilmu, dalam harta, dalam apa? Ikhtiar aja tugas kita. Hasilnya biarkan Allah aja yang ngatur. Nih Habib bisa kayaknya juga nggak nyangka. Nggak kepikir. 2000 berapa sekarang? 2022, 2012 saya belum punya apa-apa. Gak kebayang. 2012 saya ngepel di masjid. Saya jadi marbot. Maka nggak boleh kita ngehina orang. Karena kita nggak tahu nasib dia. Nggak boleh ngehina. Mungkin di pesantrennya disengserikan, dipoyok. Nggak tahu. Allah ngangkat derajat dia loh. Nah, karena dunia itu bagaikan roda terus berputar. Maka jangan terlalu banyak mikir untuk masa depan. Pikir yang sekarang saja, persiapkan masa depan. Siap? Siap. Rahman, Rahim. Ulangi. Rahman, Rahim. Rahman itu apa? Nikmat yang Allah berikan ke semua orang, murah.
Maka kalau orang pesantren-pesantren bismillahi kalawa nyebat asmana Allah, sifatna Allah ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng. Nikmat alit di dunia ka muminin sareng kafirin. Ar-Rahimi nikmat anu maparin nikmat ageng, nikmat ageng di akhirat ka muminin unggul. Coba orang Jawa. Ngalokat Jawa kayak gimana? Bismillah coba. Ya. Ayo pernah ngaji di Jawa gimana? Ya, bismillah apa artinya? Iku utawi ngwain. Apa? Utawi iku gitu. Utawi iku terus nyebut asmanya Allah. Asmanya Allah, kemudian Ar-Rahmani. Apa artinya? Walas asih gitu doang langsung. Oh gitu ya, walas asih. Ya, nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini menurut Syekh Jainuddin Al-Malaybari. Alhamdu segala puji lillahi untuk Allah. Al-Fattahil Jawad. Al-Fattah yang maha pembuka. Al-Jawad yang pemurah. Al-Mu'in yang menolong, yang maha penolong. Alat tafaqquhi terhadap memahami tafakuh fiddin di dalam agama Allah. Man kepada orang ikhtara yang memilih Allah minal ibad daripada hamba-hambanya. Nih, alhamdulillah menurut Syekh Jainuddin Al-Malaybari, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah bisa bisa menulis kitab Fathul Mu'in, bisa menulis kitab Qurratu Ain. Dan itu semua adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga alhamdulillah bisa ngaji. Alhamdulillah Abi bisa duduk di depan meskipun tidak bisa tapi bismillah lah. Abi ngaji kitab ini itu zaman kapan ya? 2001 Alfiyah, 2002 2 Sanawi. Ini 2 Sanawi 2002 Abi ngaji kitab ini. Berapa tahun? 20 tahun yang lalu ente juga masih di kebun. Masih berbentuk padi. Masih berbentuk ikan di laut. Habis udah ngaji dan gak pernah buka. Kapan saya buka kitab ini? Ya buka pernah sih, buka doang. Pernah ngaji gitu kan. 20 tahun yang lalu. Maka Abi minta kepada Allah. Nah, alhamdulillah hari ini kita mulai. Abi bersyukur kemarin kita udah menyelesaikan kitab Fathul Qorib. Luar biasa. Itu 20 tahun juga karena ngajinya 2001. Luar biasa. Kita bisa menyelesaikan. Cuman saya nggak direkam. Maka Abi tadi udah rekam aja tapi jangan streaming. Itu buat nanti bisa per episode. Itu aja. Kalau memang ditonton dulu, kalau ada kesalahan buang. Ayo tayangin. Buat siapa? Internal aja. Sayang kemarin kita ngaji Fathul Qorib. Sayang kalau direkam. Kalau Abi udah meninggal, antum mau ngajar lupa kan bisa lihat lagi gitu. Maka kemarin tuh Bidayatul Hidayah tuh. Maka setiap kajian rekam aja tapi jangan streaming, jangan. Malu streaming itu. Saya bukan siapa-siapa, tapi ya mudah-mudahan Abi belum bisa nulis. Mudah-mudahan nanti rekaman itu yang bermanfaat gitu. Ini orang juga kan kalau dulu Syekh Jainuddin Al-Malaybari kan nggak ngerekam, nggak ada video zaman dulu. Nggak ada streaming zaman dulu gitu. Tapi dari mana? Nulis. Abi belum bisa, mudah-mudahan kedepannya bisa nulis. Alhamdulillah Al-Fattah Al-Jawad yang maha pembuka. Ya maka namanya Fathul Mu'in, mudah-mudahan dengan maka kitab ini Al-Fattah Al-Jawad Al-Mu'in menolong kita yang tadinya Abi masih maksiat. Mudah-mudahan dengan ngaji kitab ini ditolong oleh Allah, dibukakan oleh Allah sehingga ditolong untuk menjadi lebih baik. Yang tadinya antum kalau ngaji nunutan ditolong oleh Allah jadi ngajinya sungguh-sungguh. Yang tadinya kita ini hafalannya mungkin tidak semudah orang lain, mudah-mudahan dengan ngaji kitab ini Al-Fattah Allah bukakan. Yang tadinya rezekinya mungkin enggak mudah Allah mudahkan. Yang orang tua kita mungkin belum punya rezeki yang benar-benar murni halal, mudah-mudahan Allah bukakan. Minta sama Allah.
Allah tuh nggak sulit kok. Bagi Allah nggak sulit. Doain orang tua. Orang tua yang mungkin ya lagi berjuang, pengen hijrah, pengen gimana, bantu doa sama kita, percaya. Orang tua kita baik, minta sama Allah, ya Allah tolong orang tua saya, berikan rezeki yang banyak, yang sedikit banyakin, yang banyak bersihkan, bukan dibersihkan kan maksudnya, dibersihkan dari yang kotor, dari yang kurang baik, yang dagangnya kurang jujur, mudah-mudahan jujur, yang masih ada kaitan dengan bank, mudah-mudahan Allah selesaikan. Al-Fattahul Jawad Al-Mu'in 'ala tafaquhi fid din man ihtara minal ibad. Mudah-mudahan menjadi Fathul Mu'in, pembuka pertolongan daripada Allah, 'ala tafaquhi fid din, bagi orang-orang yang ingin tafaquh fid din. Tapi ingat, lihat menurut saya di sini, man ikhtarahu minal ibad, orang yang dipilih oleh Allah. Kita alhamdulillah dipilih oleh Allah. Nih, 'ala tafaquhi fid din man ihtara minal ibad, kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Alhamdulillah kita dipilih. Siap komitmen selesaikan kitab ini? Bismillah. Berapa jilid? 4 jilid masalahnya ini. 4 jilid ya, kalau 1 semester 2 jilid selesai 1 tahun. Tapi kalau ngaji tiap hari selesai kok. Kalau dibukaan doang mah. Ya kalau dibaca doang mah selesai. Kalau dibaca doang. Tapi kan Nabi nggak bisa gitu. Atau baca aja ya? Nggak usah dijelasin, baca aja ya. Baca Arabnya nggak usah diartiin gitu. Ini ada Teh Zahira ya. Zahira teh angkatan siapa kalau di sini teh? Dek. Tani. Masih ada nggak di sini temannya? Kaila Zahira ya? Beda angkatan, tetap di atasnya. Zahira. Dia kan udah jadi ustadzah gitu di pondok lain. Jadi ustadzah di pondok lain. Terus ternyata dia itu nangis-nangis sama ayahnya pengen kesini. Istighfar beberapa kali harus kesini. Abi tanya, terus ayahnya Abi bilang, saya tuh nggak mau kalau nggak ngomong dulu sama Zahira. Terus datang Zahira, tanya, Zahira kenapa mau kesini? Abi saya tuh udah jadi guru Quran, tapi ilmu saya tuh nggak ada. Ilmu saya tuh nggak ada, Abi Quran juga belum mungkin, tapi saya tuh pengen bukan hanya itu, tapi saya pengen belajar jurumiyah. Pengen belajar jurumiyah, belajar nahwu shoroh, pengen belajar kitab-kitab. Maka antum yang ada di sini harus sungguh-sungguh. Serius. Orang yang di luar itu butuh ilmu kok. Butuh ilmu. Maka mumpung nih, man ikhtarahu minal ibad, mumpung dipilih oleh Allah, fokus. Nggak bisa nulis. Maka tadi Syekh Zainal Malebari itu kan bawa tulisan, sehingga lahirlah as'ilah pertanyaan-pertanyaan al-gharibah yang sulit jadi kitab al-ajwibah al-ghaliyah. Luar biasa. Berfatwa. Punya tulisan. Siapa yang nggak punya kitab? Dia katakan, ya Allah Rabbi, kemana aja ya teh? Ada kitab yang murahnya kan? Fathul Mu'innya ya? Nggak, anu kalau memang kitab ini nggak ini, ya kalau ini mahal. Ini mahal. Ini mahal. Ini mahal. Berapa sih? 500.000 ini. 500.000 lumayan. Ya antum malah beli kitab itu aja tuh. Iya, Notolibin itu harganya berapa di minimarket? 109, lumayan ya. Opat, oh iya ada 4 jilid. Nah, kalau antum tidak ada dana, antum ambil kitab Fathul Mu'in aja. Ada ya, cadang, habis. Nggak, di minimarket ada nggak? Ada, tapi nanti pesenin lagi. Habis, coba lihat. Nih, antum kalau nggak ada kitab besarnya ini aja nih. Ini nih. Murah, ini berapa? Ya paling 5.000 ya. Nah, antum yang nggak punya kitab wajib beli kitab ini. Ya, kalau ini mah insya Allah. Kalau masih nggak punya untuk beli kitab ini, ngomong ke saya. Ya, kalau masih nggak punya untuk kitab ini, ngomong ke saya, ke Abi. Kalau nggak bisa ke Abi, ngomong ke Acahya. Ngomong aja. Nanti antum dia yang kita kaji ininya sebetulnya. Yang kita kaji ininya. Cuman kenapa Abi dulu ketika ngaji di pesantren kitab itu. Kitab yang ya murah meriah kan itu.
Ya zaman Nabi mondok pengen beli kitab itu tuh udah nabungnya juga lama. Orang tua, apalagi zaman orang tua itu biasanya kita mah turun menurun. Urut nini urang, urut kaki urang diturunkan ke Ejuna gitu. Atau kami dulu beli sendiri, tapi nggak puas pas kesini. Kan beda ya, harga itu menentukan kualitas. Bedanya nggak ada referensi, kemudian sheet cetakannya nggak rapi, tapi nggak apa-apa. Bismillah untuk pemula. Nanti kalau punya duit, antum bisa koleksi kitab-kitab kayak gini. Abi lagi pesan kitab Al-Um dari Mesir. Ada kitab Al-Um sama kitab Sarah Majmu'atul apa? Yang 20 majlid itu. Sarah Muhadab tuh, 20 majlid. Ada teman Abi yang kuliah di Al-Azhar sekarang. Usianya 35 tahun, baru semester 2 di Al-Azhar. Luar biasa. Ketemunya dulu di Korea. Dia gajinya ketika di Korea berapa? 37 juta 6 tahun yang lalu. Gaji 37 juta, tapi demi ilmu dia rela keluar dan sekarang dia balah jual semua apanya, semua asetnya dipakai kuliah di Al-Azhar. Ngambil apa? Ngambil bahasa Arab. Saya tanya, kenapa Pak antum belajar bahasa Arab? Ustaz, saya itu pengen bisa bahasa Arab. Kenapa pengen bahasa Arab? Pengen baca kitab, pengen bisa mengartikan Quran. Luar biasa. Usianya 35 tahun. Kemarin ketemu pas di Madinah kemarin ketemu. Luar biasa. Jadi kemarin ketemu di Madinah, nostalgia. Dulu ketemu di di Korea, kemudian ketemu lagi di Masjid Nabawi gitu kan. Luar biasa. Jadi kita dipertemukan dengan orang-orang yang subhanallah gitu. Ya 37 juta untuk anak muda, besar apa kecil? Dia karyawan loh. Karyawan terbaik, bahkan orang Korea sendiri di bawah dia semuanya. Di perusahaan itu. Tapi dia rela lepas semuanya. Adik-adiknya udah nikah, dia belum. Dia 30, ya sama juga beda 2 tahun. 34 lah ya, beda 3 tahun. 34 baru semester 2, 4 tahun, 3 tahun deh, itu telepon lancar. Muntah lancar bisa 8 tahun gitu kan dia Al-Azhar. Orang ahli ilmu. Ya, penting. Ya kalau nggak ada, jadi antum beli kitab ini, kalau nggak ada laporan aja ke Cahya, laporan aja ya. Syaratnya laporan saja. Gitu. Al-Fatah man ihtarahu minal ibad. Tulis, punya catatan. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Ini pemrogramannya nggak ngaji ya? Nggak banyak, nggak lama ngajinya. Paling sampai jam 12 lah. Sedih sementara, bahagia sementara, cantik sementara, jelek selama-lamanya. Jadi sementara kita di sini. Sementara sedih, sementara. Nggak usah melau sih. Jodoh, nggak usah dipikirin jodoh. Nanti juga ada. Kang Bayu, nggak usah melau jodoh, nanti juga dialokasi. Nggak usah. Saya nggak usah sedih. Desra nggak usah sedih. Nadifa nggak usah sedih. Kalau ganti nanti putar hidup itu. Nah, syahadat yang mana yang akan memasukkan hambanya itu kepada darul khulud? Nih, kita udah belajar. Syahadat 2, kahiji syahadat syar'an, kadua syahadat munjin, kade kudu telik pisan. Syahadat yang munjin bukan syahadat syar'an. Emang bedanya apa? Beda. Kalau cuma syahadat itu hanya menjadi apa? Menjadi tolak ukur apakah dia muslim atau tidak, itu aja. Ketika dia muslim maka dia terkena oleh hukum-hukum Islam. Harus nikah kepada orang yang Islam lagi. Boleh dikasih waris, itu aja. Tapi kalau munjin, syahadatan tudahiluna darul khulud adalah syahadat yang benar-benar menjiwai dirinya kepada Allah. Ini pertanyaannya, tanya diri kita. Kita tuh yakin gak sih kepada Allah? Coba tanya. Yakin gak ke Allah? Kadang. Bagus. Kadang. Yakin gak kita kepada Allah? Yakin gak Allah yang menciptakan kita?
Yakin nggak Allah ada, sob? Tapi kenapa kalau yakin Allah ada, kita masih banyak durhaka kepadanya? Katanya yakin Allah ada, tapi kita gini? Ada apa? CCTV. Kalau kita yakin CCTV ada, gimana coba kita? Gimana kita? Selalu diperhatikan, nggak macam-macam. Maka nanti semua asrama akan ada CCTV. WC akan ada CCTV. Bagian luarnya WC mah. Abi udah rencana, tapi lumayan biayanya gede. Kenapa? Biar meminimalisir kejadian-kejadian yang kurang ahsan. Kita udah belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Maka setiap asrama wajib ada CCTV. Coba bayangkan, kalau ada CCTV, kira-kira kita mau macam-macam nggak? Yakin nggak CCTV ada? Kenapa dengan CCTV kita yakin, tapi dengan Allah berani? Allah Rabbi. Kalau kata Imam Ghazali dalam kitab Hidayah kemarin pas jelasin sholat, apa caranya coba? Kalau pengen sholat bersih itu, harus membayangkan ada orang salih yang memperhatikan sholat kita. Kalau kita baik di depan orang salih, berarti kita itu kebangetan sama Allah. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kalau kita itu benar-benar ngerasa diperhatiin dengan CCTV, takut, tapi dengan Allah enggak, kebangetan iman kita itu. Allah, bukan ente Abi. Ya Allah, saya teh bedago-bedago teh gitu hirup teh. Kita teh kebangetan. Allah yang mengawasi, la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum, yang yakin dalam Al-Quran. Tapi kita belum bertauhid kok. Habib belum bertauhid. Dan tandanya orang bertauhid itu ada muraqabah, ada muqarabah. Apa muraqabah? Ada muqarabah, apa muqarabah? Ada muraqabah, apa muraqabah? Raqab, diawasi. Merasa diawasi, ditatap, dilihat. Kemudian melahirkanlah muqarabah, apa qarabah? Jadi dekat. Nah, mudah-mudahan dengan ngaji kitab ini kita al-fathul mu'in, bukan hanya ngaji, tapi kita ditolong, dibuka oleh Allah menjadi orang yang bertauhid. Orang yang itu pengen soleh THC ginian. Siapa yang ngerasa pengen soleh teh mudah? Siapa yang ngerasa pengen, siapa di antara antum, di antara kita yang lagi berjuang pengen soleh? Coba angkat tangan. Coba, mudah gak sih pengen soleh? Serius. Terjatuh lagi dan terjatuh lagi. Itu mah beda lah, Kang Furqan itu. Kita teh pengen istiqomah baru 5 hari, jatuh lagi. Maka Abid tadi nulis di status, sampai selfie sedikit, rada gaya saya etik gitu kan. Andai jatuh, bangkit. Ketika berdosa, bertaubat. Jadi nih, la ilaha illallah. Ini belajar kita. Makna syahadat yang sebenarnya itu adalah syahadat yang tudkhiluna daral khulud, syahadat yang memasukkan kita semua terhadap kampung abadi, kampung keabadian, adalah syahadat yang selamat, yang munjin. Belajar yuk, belajar. Ada orang tanya segede, Abi bentar lagi 40 tahun, 3 tahun lagi, mungkin 2 tahun lagi 40 tahun. Udah tua saya. Baru nyadar saya udah tua, tapi kurang memudahkan. Tapi betul selalu bilang, Ustaz benih muda kene, jadi kayak masuk ke bawah saya jadi muda rasaan teh. Setiap yang ngomong, Ustaz benih muda wae, benih muda kene. Padahal ngeskolot orang teh. Jadi karena orang teh dewasa. Dan orang yang dewasa itu ini. Orang dewasa itu bukan dewa dasango, bukan.
Dan orang dewasa itu bukan orang gede wadul kasasaha. Dewasa gede wadul kasasaha. Karena ada orang yang sok dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Mun ngomong Masya Allah itu, tapi gede wadul lah itu. Retorika diperbaiki, tapi kadang dia tuh bohong gitu, kamuflase gitu. Enggak gitu yang dewasa itu. Yang dewasa yang sebenarnya ini, yang menjiwai tauhid, yang asyhadu an la ilaha, itu bener gitu. Kalau ngomong kan orang-orang, apalagi tukang dakwah itu luar biasa. Kapan kita ngaji yang menyebutkan lupa ya, kapan ya? Kok lupa lagi ya? Tadi malam itu kapan Nabi ngaji? Jadi coba, kemarin yang di-share di antum di grup tuh. Yang di-share di grup tuh kan. Kan banyak tuh dai-dai muda tuh kan kalau ngomong Assalamualaikum gitu, lebih ke retorika gitu. Ada kan Alhamdulillah gitu kan. Adab kadang nggak diperbaiki gitu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang kayak gitu. Kak, meskipun nanti Cahya jadi penggantinya UAS gitu. Ya Allah mah nggak tahu gitu kan. Rahasia Allah nggak tahu. Emang UAS dulu ganteng gitu ke kuliah? Enggak ada yang ganteng. Diangkat sama Allah, ilmunya luar biasa. Cahaya tuh luar biasa. Kalau Allah berkehendak, tiba-tiba jadi terkenal. Cahaya Arifin LC, lulusan Cilaku. Habis suka ngelihat dai-dai. Saya tahu suara itu gitu iya gitu, tapi kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul di saya tuh nggak bisa kayak gitu kan. Saya apa adanya aja deh gitu kan. Gitu. Maka di ini lah ada tuh di TV, di MKTV itu ada, di MKTV ada sekolah apa tuh itu sekolah tinggi Darut Tauhid tuh. Kan ada komunikasi. Saya lucu gitu lihat video-videonya. Itu belajar dakwahnya pada Assalamualaikum. Halus gitu. Lain halus, enak liatnya gitu kan. Jadi kalau untuk latihan nggak apa-apa. Untuk latihan nggak apa-apa. Antum juga nanti belajar. Nanti harus ada evaluasi dakwah di sini. Nanti yang menang kirim ke Mintul Huda. Di Huda itu luar biasa. Nanti si tabligh akan Abi yakin suatu saat tabligh akan jadi juara dakwah di sana. Abi udah nasihat ke tabligh. Ente kalau jadi tukang dakwah tong macam-macam tabligh. Tong macam-macam. Abi udah wasiat dari sini. Alhamdulillah anaknya libur ke sini gitu kan. Abi senang santai saya udah keluar libur pada ke sini. Ada Arkid kemarin ke sini gitu kan. Akmal ke sini senang gitu. Kita teh asa ngerasa dijadikan orang tua gitu. Ya meskipun teu bawa nanaon kadang-kadang gitu. Jadi kalau antum satu saat udah keluar ke sini. Ya. Nih, syahadat yang benar itu sekali lagi kita tadi mah contoh bahwa ya syahadat orang yang dewasa itu yang ini. Abi itu belum dewasa. Antum udah dewasa semua insyaallah. Kalau antum mah udah usianya muda tapi makomnya makom Imam Ibnu Athaillah kalau antum. Usia muda tapi antum udah sampai makomnya makom Imam Ghazali. Yang ahwat usia muda tapi makomnya udah makom Rabi'ah Adawiyah. Imannya gitu kan, imannya. Nih. Jadi gini, ada syahadat yang selamat itu adalah syahadat yang udah pada level. Kalau iman itu udah pada level, kan iman itu ada iman pertama iman taklid, 2 iman ilmu. Kita baru sebatas ilmu.
belum masuk iman iyan. Iman iyan yang mana? Iman yang muraqabah, ngerasa ditatap, dilihat. Sehingga kalau mau maksiat juga Allah menatap. Belum sampai situ orang. Paling gitu, ya Allah menatap, tapi Allah Maha Pengampun. Nah, kita. Jadi kita masih ke situ gitu. Kenlah kita tobat deui. Nggak gampang kan kita. Maka kemarin di kitab Bidayah tidak disebutkan bahwa perkataan Allahul Karim, Allahur Rahim itu salah. Itu kan betul nggak? Ada tuh kemarin tuh. Ketika di Bidayah Hidayah tuh. Perkataan Allahul Karim, Allahur Rahim mengatakan bahwa Allah itu bager, Allah itu Rahim, Maha Pemurah, itu salah. Kalau itu untuk mengelabui Allah, kayak tadi. Maksiat ya Allah Maha Bageran dia, salah. Tah, abi kita mungkin kalau antum enggak ya. Abi itu belum dewasa, belum bisa menjauhi syahadat yang sebenarnya. Karena syahadat yang sebenarnya adalah tudkhiluna daral khulud. Darul khulud, syahadat yang akan memasukkan seseorang nanti kemana? Ke kampung keabadian. Mudah-mudahan ya kita dengan ngaji Fathul Mu'in ini diberikan iman yang tinggi, sehingga kita bisa jaga mata, jaga telinga, jaga lisan, jaga hati, jaga perut, jaga kemaluan, jaga tangan, jaga kaki. Kan kemarin kita belajar ada maksiat ada berapa? 1, perut sama itu itu maksiat zahir. Ada maksiat batin. Sini. Penyakitnya banyak kemarin. Hasud, riya, ujub. Yang 3 ini adalah ada di semua orang. Kemarin gitu kan? Di ulama ada. Maka itu wajib terus diperbaiki. Belum lagi hikdu, dendam, segala macam. Banyak banget maksiat-maksiat yang PR kita banyak. Pekerjaan kita tuh masih banyak. Nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Nih, penting. Antum kalau punya duit dan harus punya duit untuk beli kitab ini. Tum baca. Atau kitab aslinya Ar-Rahiqul Mahtum. Yang kelas ulia, apalagi yang kelas ulia ini masuk pada, tadi Mama sudah sampaikan, masuk pada kurikulum, masuk pada evaluasi. Kenapa? Agar terpaksa baca kitab ini. Karena kekurangan kita, biasanya kita itu kekurangan ini. Kita nggak mengenal siapa Nabi kita yang sebenarnya. Nih, itu di kitab ini ya, kita wajib di kitab ini. Ar-Rahiqul Mahtum. Maka kelas ulia ini. Kalau kelas usta salih itu Nurul Yakin. Dulu kadang kami mikir gini, kapan waktunya? Maka sekarang udah, kalau harus ngaji mairah waktu, maka harus baca. Wajib baca. Di kitab juga nggak ngaji tiap hari kan? Dibaca ya. Dibaca, paling jelasin dikit-dikit. Ada bedah dikit. Kenapa? Ini penting. Kenapa? Tidak akan sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kita yakin benar-benar cinta ke Rasul kalau nggak tahu. Maka ada kitabnya juga Syama'ilul Muhammadiyah, punya di atas tuh. Kalau ndak kebeli bukunya, antum baca. Antum ngeresume. Ada ujian masalahnya. Masuk pada ujian. Kenapa ada ujian? Biar terpaksa jadi baca. Karena semua orang tidak semua orang baca. Ya, sahibul maqamil mahmud, yang memiliki derajat terpuji, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.